Oke, halo semuanya. Eh, jadi saya sudah menyiapkan beberapa problem set UTS Kidas yang dikumpulkan ya, yang tipe soalnya lumayan susah gitu, lumayan belibet, advance. Nah, di sini saya akan bahas nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor tujuh terlebih dahulu ya. Karena saya sudah punya jawabannya, jadi saya langsung jelaskan aja. Ya, jadi yang untuk yang pertama di sini kita punya nomor satu, pembahasannya adalah seperti berikut. Jadi kita punya 0,25 gram sampel senyawa yang mengandung Ca, Cn, dan S. Dicampurkan dengan Na2CO3 untuk mengubah semua Ca menjadi CaCO3 sebanyak 0,16 gram. Kemudian sebanyak 0,115 gram sampel senyawa, S-nya diubah jadi BSO4. Ya, intinya begitu lah ya. Bisa dibaca sendiri soalnya. Nah, jadi tugas kita di sini adalah untuk mencari apa teman-teman? Untuk mencari rumus empiris kan. Nah, maka dari itu kita butuh data massa dulu. Massa Ca, C, dan N dan S ini masing-masing berapa. Nah, cara mencari massa Ca, S, dan N itu masing-masingnya. Nah, gini. Jadi ini 40 gram ini bukan sembarang 40 gram. 40 gram ini adalah massa molar Ca. Sedangkan 100 gram ini adalah massa molar CO3. Jadi saya kita itu punya massa molar Ca yang dibagi dengan massa molar CaCO3 dikalikan dengan massa CaCO3 yang sesungguhnya gitu. Nah, kemudian dapatlah angka 0,064. Lalu lakukan hal yang sama untuk S. Di sini ada 32 gram S. 32 dari mana? Karena 32 itu massa molar S. 233 itu massa molarnya BaSO4 atau barium sulfat. 0,344 ini dari soal yang ini. Tuh kan? Sebanyak 0,115 gram sampel senyawa dibuat oleh kalian sampai jadi 0,344. Jadi 0,047 dan seterusnya. Nah, yang membuat soal ini ribet adalah ini bukan gram yang akan kita pakai untuk mencari mol. Karena mengapa? Karena ini dalam sampel. Jadi kita akan cari persentasenya dalam sampel. Jadi kan kita di sini punya 0,064 gram Ca. Ya, sampelnya berapa? Sampelnya dia bilang ada 0, 0,25 kan? Dia bilang 0,250 gram mengubah Ca menjadi CaCO3 sebanyak 0,16. Jadi 0,064 ini kita bagi dia dengan 0,25 atau 0,250. Ya, dikali 100% dapatnya 25,6. Jadi di sini Ca-nya kita dapat bagi dengan sampelnya. Lalu di sini yang persentase S 0,047 dari sini. Kenapa angkanya beda bukan 0,25? Karena sampelnya beda. Jadi sini sampelnya adalah berapa? 0,115 gram, ya kan? 0,115 gram sampel dibawa melalui rangkaian reaksi sampai semua S berubah. Jadi di sini kita bagi dengan massa S yang tadi kita udah dapat, dibagi lagi dengan massa sampelnya. Dan seterusnya N-nya juga demikian. Nah, kita tadi kan dibilang di soal, kita tuh senyawanya mengandung Ca, Cn, dan S. Tapi di sini, data yang dikasih tahu itu cuma Ca, eh, N, dan S. Jadi Ca gimana? Nah, karena dalam persen inilah kita tahu kan bahwa faktanya bahwa total suatu senyawa itu pasti 100%. Makanya C itu bisa kita cari dengan 100 dikurangkan dengan semua ini. Jadi dapat C-nya 15,52. Nah, kalau dalam persen, berarti kan ini sama saja dalam gram kan. Jadi anggapnya 100 gram lautan. Berarti di sini jika asumsi kita ada 100 gram lautan, berarti terdapat 25,6 gram Ca, 40,9 gram S, dan 17,98 gram N. Nah, jadi di sini untuk mencari rumus empirisnya bagi dia dengan massa molarnya masing-masing kan. Jadi dapatlah kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi file ini bisa teman-teman akses di link tree. Mungkin link tree saya akan bagikan di deskripsi mungkin ya. Nah, jadi dapatlah ini 0,64 ya ada angka-angka ini. Sehingga kita dapat bahwa perbandingannya adalah 1:2:2:2. Jadi kita dapat rumus empirisnya itu adalah Ca SCN 2 kali ya. Karena kan cuma Ca-nya doang yang jomblo. Sisanya punya pasangan gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan rumus molekul. Apakah rumus empirisnya sama dengan rumus molekul atau tidak? Kita cek dari ini, data 156 ini. Kalau kita hitung-hitung, CaSCN6 N2 kali, itu massa molarnya atau massa molekulnya 156. Maka di sini kesimpulannya apa? Rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang nomor satu. Jadi, langkahnya adalah kita cari dulu massa Ca-nya berapa dalam
yang diubah gitu dari yang data ini. Kemudian kita ubah dia jadi persen, baru kita cari mol masing-masing. Itu alumnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada suatu percobaan, mahasiswa diberi sebuah sampel, ya ini nanti soalnya bisa dibaca sendiri ini. Oke, jadi dibaca, ya saya akan lanjutkan dengan membahasnya. Nah, ini udah pernah dibahas. Jadi kita itu punya sampel yang diketahui mengandung KOH, K2CO3, dan KCl. Jadi kita punya tiga sampel. Tiga sampel, tiga zat. Nah, untuk menentukan keadaan masing-masing, mereaksikan 4,86 gram ini. Berarti 4,86 gram ini ya kumpulan dari KOH, K2CO3, dan KCl gitu kan. Nah, dengan 0,1 liter lautan HCl 2 molar. Berarti dari sini, dari data ini, logikanya bisa dicari mol HCl kan. Berarti mol HCl di sini berapa? Mol HCl 0,2 ya. Nah, akibat menambahkan dengan H+, ion OH- dan ion CO32- bereaksi dengan ion H+, masing-masing menghasilkan H2O dan CO2. Ya, jadi yang OH- dari mana? OH- ya dari KOH, CO32-nya dari K2CO3. Nah, setelah reaksi didapat sisa HCl sebanyak 0,13 mol. Nah, ini penting ya. Kita coba lihat dulu yang A. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara asam dan ion karbonat yang terjadi. Jadi kan karbonat itu kan CO32-. Ketika CO32- itu direaksikan dengan 2H+, maka akan terbentuk ini, air dan juga gas CO2. Ya, ini yang kita sebut dengan reaksi metatesis ya. Tadi pagi mungkin saya juga jelaskan yang NaHCO3. Itu kan bisa berubah jadi CO2. Nah, lalu untuk yang B, jika reaksi tersebut menghasilkan 0,44 gram gas CO2, tentukan persen massa K2CO3 dalam sampel tersebut. Nah, kita kan dikasih tahu 0,44 gram gas CO2. Ya, jadi kita yang dikasih tahu ini, CO2 ini. Ya, bisa dicarikan molnya dari sini. Nah, kemudian kita harus cari tahu dulu nih, molnya tuh yang bereaksi berapa sih gitu kan. Jadi kita itu awal-awalnya, mula-mula kita tuh punya mol HCl itu 0,2 mol. Ya, dan kita punya mol CO2 di sini adalah 0,01 mol. Begitu. Nah, kalau kita buat ini, sistem MBS atau MRS whatever, nah kita tidak tahu mau CO32 ini berapa kan? Karena kan nggak tahu, nggak bisa kalau teman-teman ambil dari 4,86 karena 4,86 ini gabungan dari ketiga senyawa ini. Yang saya tahu hanyalah mol HCl mula-mula ada 0,2 dan mol CO2 yang terbentuk itu 0,01. Berarti di sini asam yang bereaksi itu adalah 0,02. Berarti di sini tersisa 0,18. Itu kan? Nah, jadi di sini mol CO32- ini akan sama dengan 0,01 mol, di mana CO3 CO32- ini berasal dari K2CO3 di soal ini ya. Ya. Nah, maka di sini sini C ya. Ya, di sini C, mungkin salah ya. Nah, jadi karena CO32- ini 0,01 mol, maka K2CO3 0,01 mol. Maka ini juga bisa dihitung. Ini salah nih. Ya, ini salah. Kasih ini dulu. Ini salah nih. 0, ini berarti harusnya jadi apa? K2. Maaf ya guys, nggak pakai tablet. K2CO3. K2CO3 itu berapa ya? 78, 12, 90. Oh, benar kok 48, benar kok. K itu 93, 39, 78, 78 tambah C kan 12. 90 tambah 48 ya kok benar kok 138. Ya, berarti salah penulisan doang. Ya, yang benar K2CO3 ya. Ini jadi sebentar. Ini K2CO3. Ya, ini juga K2CO3. Jadi kita dapat 1,38 gram ya. Nah, karena kita tahu 1,38, maka dengan mudah kita ini kan kita cari masanya dengan mengalikan dia dengan kalikan dia dengan massa molar, bagi dia dengan massa sampel, jadi dapatlah bahwa persen K2CO3 dalam sampel itu ada 28,39 ya. Oke. Nah, lalu pasti teman-teman bertanya, ini jadi yang ini untuk apa gitu kan? Nah, ini itu dipakainya untuk yang C.
Tadi kan kita udah tahu tuh mol HCl itu awal mula-mula 0,2 mol. Tapi dia bilang di soal bersisa 0,13 mol. Berarti yang bereaksi cuma berapa? Berarti yang bereaksi itu cuma 0,07 mol HCl. Nah, 0,07 mol HCl ini kan berarti bereaksinya dengan apa aja? Bereaksi dengan OH- dan bereaksi dengan CO3 2-. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa yang tadi bereaksi dengan CO3 2- itu 0,02 mol. Maka di sini 0,07 mol hasil itu 0,02 mol yang untuk si CO3 2-, sisanya yang ada 0,05 untuk OH-. Nah, di sini mol KOH sama dengan mol OH- karena kalau kita ionisasi sama aja kan. Jadi KOH akan terionisasi menjadi K plus dan OH-. Nah, maka dari itu di sini 0,05 mol dikali dengan 56 ya, karena KOH itu 56. Gitu. Jadi dapatlah 2,8 gram KOH. Sehingga 2,8 dibagi dengan 4,86 gram adalah 57,61%. Jadi persentase KOH-nya segitu. Nah, di soal itu juga ditanyakan persentase massa KCl berapa. Nah, kan kita sudah tahu persentase K2CO3, kita juga sudah tahu persen massa dari KOH, maka ya kalau mau cari KCl tinggal kurangi 100 aja. Jadi dapatlah persen KCl ini ya kurang lebih ya tergantung pembulatan, dapatnya 14%. Ya, jadi kurang lebih soalnya begitu. Jadi ini lumayan lumayan ya lumayan bobot lah. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diketahui sampel yang mengandung garam ini. Ini soal UTS tahun 2013 kalau tidak salah ya. Oke, di sini saya coba cari soalnya dulu. Soalnya harusnya yang oke, yang ini. Maaf ya guys, ini agak kepepet. Nah, ini soalnya ya. Jadi di sini dia bilang kita punya sampel KNO3 dan K2SO3 sebanyak 0,486 juga. Nah, dia bilang diencerkan hingga volume akhirnya itu 50 mili. Nah, ke dalam campuran ini ditambahkan 50 mili HCl, HCl yang berlebih. Setelah itu dipanaskan untuk membebaskan seluruh SO2 yang terbentuk sebagai hasil reaksi dengan asam. Kemudian 25 mili campuran reaksi dititrasi dengan KOH dan diperlukan 13,11 ml lautan basah untuk mencapai titik akhir titrasi. Tentukan persen massa Ka2SO3 dalam sampel awal campuran garam. Jadi ini ya sama aja sih. Jadi sebenarnya soalnya sama, cuman mungkin soalnya beda-beda ya. Jadi tapi pada dasarnya ketika kita mengerjakan soal ini secara lengkap, maka poin A, B, C juga akan terjawab gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu. KNO3 dengan HCl itu akan tidak bereaksi karena semuanya akan nanti bersih, ion bersihnya tidak ada yang bersisa. Maka di sini yang bereaksi dengan HCl itu hanya K2SO3 ya. Jadi K2SO3 bereaksi dengan HCl akan menghasilkan KCl, H2O dan SO2 ya. Ini reaksi metatesis. Nah, jadi awal mulanya kita itu punya 7,5 mol milimol HCl. Jadi ini milimol HCl mula-mulanya 7,5. Nah, kita baca lagi stimulus soal. Di soal itu dikatakan bahwa 20 ml campuran reaksi dititrasi dengan KOH 0,1 molar dan diperlukan 13, ml lautan basah untuk mencapai titik akhir titrasi. Jadi ini 100 ml atau gimana? Bentar. Ya, jadi awal mulanya kan kita punya KNO3 dan K2SO3 itu 50 mili. Lalu ditambah lagi dengan Cl 50 mili. Jadi sekarang kita punya 100 mili lautan. Nah, dari 100 mili lautan itu hanya diambil 25 milinya untuk dititrasi dengan KOH. Jadi di sini kita bisa cari milimol HCl-nya itu 1,311 milimol dengan konsep titrasi. Tapi milimol HCl yang di sini wajib dicatat itu hanya dalam 25 ml. Jadi sampai di sini itu 1311 milimol ini adalah milimol HCl dalam 25 ml. Sedangkan yang kita mau itu 100 ml lautan. Nah, maka dari itu ada yang kita sebut dengan namanya aliquot. Jadi di sini aliquot yang awal kalau misalnya kita itu dalam 25 mili 1,311, maka dia dalam 100 mili akan jadi 4 kalinya, yaitu 5,244. Ya, jadi
milimol HCl sisa terlebihnya itu 5,244 bukan 1,311. Kenapa? Karena 1,311 ini dalam 25 milimol, sedangkan kita maunya dalam 100 mililiter. Ya, jadi banyaknya HCl yang bereaksi dengan K2SO3 itu adalah 2,256 milimol. Ya, 2,256 milimol dapat dari mana? Karena milimol HCl awal dikurangi dengan milimol HCl yang bereaksi. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari massa K2SO3-nya berapa. Ya, massa K2SO3 adalah setengah dari mol HCl. Karena dalam sama reaksi 1:2. Jadi 1/2 kali milimol HCl kan berarti kan dapat milimol K2SO3. Mol K2SO3. Dikalikan dengan ini ya kan? Dikalikan dengan 158. 158 ini adalah massa molar dari K2SO3. Maka didapat 0,1782 gram K2SO3 dengan persentasenya 36,67 ya. Tinggal dibagi dengan persen massa. Jadi di sini kita bisa jawab kan? Tuliskan persamaan reaksi ini kita sudah jawab. Ya, di sini. Persamaan reaksi ini kita sudah jawab tuh. Ya enggak? Kemudian hitung jumlah mol HCl yang bereaksi sudah. Jawabannya tadi ini 5,244 milimol. Kemudian persen massa K2SO3 dalam campuran awal udah dapat juga 0,1782 gram. Dan yang terakhir persentase KNO3. Berarti kalau mau cari persentase KNO3 berapa? Berarti persentase K2SO3 kurangi dengan 100 saja kan? Ya kan? Ketika kita kurangi dia dengan 100, maka akan dapatnya sekitar berapa ya? 63,3 lah ya. Nah ya, 63,3 gitu. Jadi eh, soal ini meskipun soalnya berbeda, tetap angkanya sama, perintahnya beda, tapi ABCD itu bisa dicari dengan ya langkah yang beruntun gitu. Ya. Jadi kita punya reaksi, kemudian kita analisis dulu ini dalam 50 mili, 75,5 ketika dicampur jadi 100 mili lautan, ya kan? Sehingga dapat dicari minimal HCl-nya, berarti ini harus kalikan 100. Nah, ini hati-hati. Biasanya yang sering di skip yang ini karena tidak terlalu memahami soal. Jadi ada yang namanya konsep aliquot. Jadi aliquot itu ya tinggal berapa mil kalau kalian ambil. Jadi kalau kalian mau menganalisis suatu lautan 100 mililiter, misalnya, kalian tidak usah harus ambil 100 mililiternya diambil, ambil aja 10 mililiternya, kemudian hasilnya nanti dikalikan 100 gitu. Itu namanya aliquot. Ya. Kemudian dan kita tinggal cari massa K2SO3 nya berapa dan masanya persentasenya berapa. Persentasenya mudah karena kita tinggal bagi aja dengan sampelnya. Oke, saya rasa 3 soal dulu ya, karena saya rasa nggak cukup kalau waktunya kalau mau sampai ini nomor 7 lumayan panjang soalnya dan lumayan ribet. Ya, nanti sisanya mungkin akan dilanjutkan di lain waktu ya, mungkin malam hari lah, gitu ya. Oke, sampai sini dulu pembahasannya ya. Maaf kurang efektif dan terima kasih sudah menonton.